Nah, ini kita membahas tentang akhlaknya Nabi. Akhlak itu termasuk sunnah. Ya. Di sini dijelaskan ya. Al-faslu tasi', fasal yang ke-9 fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa sukuti, dalam sifat berbicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamnya Nabi. Tidak ada satu tokoh di dunia ini, ya, tokoh besar manapun, yang gerak-geriknya itu ditulis, dicatat, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengidolakan siapapun tidak pernah ditulis, ya. Orang mengidolakan Soekarno tidak pernah ditulis bagaimana Soekarno itu masuk ke dalam kamar mandi. Ada? Nah, ya. Ini sifat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dan diam. Sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasridikum hadha walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyin faslin yahfazuhu min man jalasa ilayhi. Sebuah hadis ya, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu makana, tidaklah Rasulullah manafinya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara yasbudu kasradikum hada. Jadi maksudnya tidaklah Nabi itu berbicara biasa kayak orang pada umumnya itu tanpa titik, tanpa koma. Apa itu namanya? Apa namanya? Apa itu bicara? Apa istilahnya itu ada? Nyocos. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyocos seperti kalian, ya. Tidak nyerocos. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyin faslin. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan pembicaraan yang jelas dan fasal, terpisah-pisah. Ada titik komanya. Ada titik komanya. Kalau nyerocos enggak ada. Iya kan? Yahfazuhu man jalasa ilaihi, dan orang-orang yang duduk bersama Nabi hafal dengan apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking jelasnya, saking runutnya apa yang dibicarakan oleh Nabi. Jadi ini kan hadis, ya. Hadis, tapi bukan Nabi yang berbicara. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ini namanya hadis fi'liyah. Sunnah itu ada 3 ada. Fi'liyah seperti ini perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Di situ ada larangan, ada perintah, ada anjuran, ya. Itu Nabi berbicara. Ada lagi sunnah takririyah, sunnah yang dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi tidak melarang, tidak menentang. Banyak itu, ya, banyak. Sunnah takririyah. Di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ya, kitab itu membantah kitabnya ulama Wahabi namanya Ibn Baz. Judul kitabnya Mafahimuna, pemahaman-pemahaman kami. Dibantah oleh kitabnya Sayyid Maliki Yajibu
mafahim yajibu an tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan atau diperbaiki. Ya. Ada seorang sahabat, Ibn Bas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu sudah paten. Dan lalu dalam kitab Mafahimuna itu Ibn Bas sedikit mengejek Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa masa Imam Syafi'i mau membantah perkataannya, sabdanya Nabi yang mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Dan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ya. Bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Jadi katanya Ibn Bas, Imam Syafi'i ya, yukhalifun Nabi, menentang Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam kitab Mafahim itu dikatakan bahwasanya tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Karena pernah ada salah seorang sahabat ya, sholat di belakangnya Nabi yang biasanya sami'allahu liman hamidah, orang-orang membaca Rabbana walakal hamd. Tetapi sahabat satu ini dia membaca alhamdulillahi ya, alhamdulillahi katsiran thayyiban kama amar. Beda sendiri, tidak diajarkan oleh Nabi. Ini tidak diajarkan oleh Nabi. Lalu setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berkata, manil qail. Tadi siapa yang ucapin doa itu? Kok doa yang tidak aku ajarkan? Tidak ada yang berani ngaku, ada yang dipaksa dia ngaku. Ana ya Rasulullah. Terus kata Nabi, aku melihat malaikat turun mencatat apa yang engkau ucapkan tadi. Berarti tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah dolal. Ya. Terus sanggahan berikutnya mengenai kata kullu. Kullu itu diartikan semua, padahal kullu itu bukan semua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar enggak? Hah? Dan kami jadikan dari air seluruh. Padahal kalimatnya itu bukan seluruh. Dan kami jadikan dari air itu seluruh, segala sesuatu menjadi hidup. Padahal kita tahu iblis diciptakan dari apa? Api. Api, berarti tidak semua. Ini yang namanya kita belajar ya, bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Ya. Bahasa Arab itu agak rumit, sulit. Ya. Seperti orang memahami kalimat hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, abi wa abu finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Lalu mereka mengartikan secara tekstual bahwasanya ayahnya Nabi ada di dalam neraka. Padahal para ulama mengatakan ada perbedaan antara al-walid dengan al-ab. Kalau al-walid itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Kalau abi itu adalah orang tua selain dari orang tua yang melahirkan kita. Bisa paman, bisa paman, bisa ya siapa lah selain yang melahirkan kita. Makanya kadang kita panggil orang tua itu abah, ya? Karena bukan abah kita. Itu sedikit ya tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartilun.
Dan adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara, pembicaraannya tertib. Apa itu tertib? Jelas. Tertib itu kalau nyebut qaf jelas, nyebut zal jelas, ya. Nyebut huruf-huruf itu jelas, itu namanya tertib. Atau satu persatu, itu tertib. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu digelari ummi. Ada ustaz pun tidak terima Nabi Muhammad itu digelari ummi. Pakai protes. Ummi di sini, kita urut di sini pada zaman itu bukan diartikan dengan kebodohan, ya. Dan itu ada hikmahnya. Kalau Nabi bisa berbicara dengan baik, ya, bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang Quraisy akan menuduh Nabi ada yang mengajarkannya. Paham? Makanya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk Islam. Kalau Abu Thalib masuk Islam, orang Quraisy menuduh bahwasanya yang mengajarkan Nabi Muhammad baca tulis Al-Quran adalah Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya mendengar, langsung masuk ke dalam dadanya Al-Quran itu, ya. Ulama mengatakan turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan turun dari Lauhul Mahfuz langsung ke dadanya Nabi Muhammad SAW. Baru dikeluarkan satu persatu kalau ada perlu, ya. Jadi itu sifatnya Nabi kalau berbicara. Wa kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam yahfazuhu kullu man sami'ahu. Dan adapun Nabi kalau berbicara, yang mendengar itu langsung hafal apa yang dibicarakan oleh Nabi. Bisa dibayangkan kan? Kalau saya ngomong ini sampai pulang lupa. Yakin. Apalagi kita makan sate. Lalu yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dijaga dari waktu kecil. Dari kecil itu sudah maksum. Satu kali Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, ya, dengan seperti kain sarung itu. Itu kalau jatuhnya Nabi harusnya auratnya terbuka, tapi oleh Allah ditutup, dijaga. Aurat tak boleh terbuka, auratnya Nabi. Dari kecil sudah dijaga. Hadir salah satu acara, di situ ada tari-tarian, ya, seperti pernikahan. Itu Nabi Muhammad waktu hadir itu acara, tertidur dari acara mulai sampai selesai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalam pembicaraannya Nabi ini juga dijaga. Yang ngajari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang mengajari Nabi. Makanya hikmah daripada Nabi menjadi yatim, ya, yatim supaya yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau abahnya masih hidup, diajarkan abahnya, ya. Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah memberikan aku pendidikan adab dengan sebaik-baik pendidikannya, dengan sebaik-baik adab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ini wakana ini berarti apa? Syama'il, ya. Sifat-sifatnya Nabi yang diceritakan oleh para sahabat yang melihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara satu kalimat, pembicaraan seperti ceramah atau dalam majelis ilmu, ya. Nabi Muhammad tak pernah duduk-duduk sama sahabat itu, duduk-duduk kerasani orang. Tak ada dalam riwayat, ya. Ngomong masalah dunia yang tidak perlu, tidak ada. Duduk-duduknya Nabi bersama para sahabat, duduk berbicara ilmu dan akhirat, berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau Nabi Muhammad berbicara, a'adaha thalathan hatta tafhamuhu anhu.
Nabi Muhammad kalau berbicara satu topik itu beliau ulang sampai 3 kali supaya orang yang mendengar itu benar-benar faham. Nah, yang pertama kenapa diulang sampai 3 kali? Pengulangan pertama itu supaya orang itu benar-benar mendengar. Ini kata para ulama. Pengulangan yang kedua untuk apa? Untuk tanbih, untuk peringatan. Dan pengulangan yang ketiga supaya kita merenung. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, kalau ada orang menyampaikan kebenaran, ada 2 reaksi yang berbeda. Ya. Orang cerdas pasti dia merenung. Tapi kalau orang dungu, dia tersinggung. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kalau ada seseorang siapapun yang dakwah, Ustaz Zain, siapa aja, ya, yang sedang ceramah ngaji, dia menyampaikan kebenaran, orang cerdas dia merenung. Tapi kalau orang dungu, dia tersinggung. Catat ini, kalau catat baik-baik. Ya. Ini yang ngomong Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i jualan bakso di Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Nabi itu kalau datang satu perkumpulan, satu kaum, beliau akan mengucapkan salam yang lebih dulu. Salamnya berapa kali? 3 kali. Makanya kita lihat kalau ada orang ceramah itu, biasanya mengulang salam sampai 3 kali. Saya singkat saja ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yukthiru an yarfa'a tarfuhu ila sama'. Kalau beliau sedang duduk berbicara yang bermanfaat, beliau banyak melihat ke langit. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya itu? Beliau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi bukan berarti itu pembahasan akidah nanti panjang, itu bukan berarti Allah ada di, ya, menandakan al-uluhiyah, Allah itu tinggi gitu loh. Allah tidak bertempat kalau dalam akidah Ahlussunnah, ya. Kalau tidak berbicara nanti banyak melihat ke tanah. Seperti Zain. Menunduknya, ya, Ustaz Hashim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan wa kana sallallahu alaihi wasallam katsirus sukut la yatakallamu fi ghairi hajatin wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak diam, ya. Tidaklah beliau berbicara kecuali ada hajat yang penting yang harus beliau sampaikan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya lebih banyak para sahabat itu bertanya tentang satu persoalan kepada Nabi Muhammad SAW ketimbang Nabi yang berbicara, ya. Dan beliau menolak perkataan yang tidak baik, perkataan yang jelek, ya. Orang kalau dalam bab ghibah itu kan, orang lagi duduk ngerasani orang, kita juga dengerin di situ, kita juga kena dosa. Saya lihat paling banyak itu besar perkumpulan di mana-mana, pasti orang banyak ngerasani orang, nggak sadar itu. Loh, itu bukan ngerasani yang maksudnya baik atau tidak baik. Kalau orang yang nggak suka, itu riba namanya. Ya, kalau nggak ada di orang itu pasti fitnah, ya kan?
Kalau ada domba, namimah. Jadi kalau ada orang ghibah, mendingan kita dalam. Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus sudah meninggal di Lawang. Kalau ada orang berghibah di depan rumah beliau, diusir dong, suruh pergi. Itu ghibah itu dosa yang kita banyak tak sadar. Ngomongin si fulan, makanya saya jarang muncul dari itu. Biasanya ngumpulnya tuh banyak orang. Kalau 2 orang jarang biasanya. Cobalah kita kalau dulu itu kita bicarakan tentang akhirat, ya, tentang ilmu. Nabi tidak pernah berbicara sesuatu yang sia-sia. Ya. Sini dikatakan maka Rasulullah alaihi wasallam yahzum lisanahu illa bima ya'ni. Beliau menjaga lisannya, ya, kecuali dari apa-apa yang ada manfaat, yang jadi urusannya Nabi, urusan umat. Itu kalau enggak pernah bicara. Nabi jangan sedikit sekali berbicara. Makanya kita dengar sekarang sampai kepada kita hadis Nabi itu kalam-kalam yang seperti bagaikan untayan mutiara, ya, kalam-kalam yang indah. Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan satu perkara yang bukan urusannya. Sekarang banyak orang, ya, ngurusi urusan yang bukan urusannya, tidak paham ilmunya, ikut berbicara, tidak paham ilmunya, tapi ikut berbicara, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya menghormati beliau-beliau ini supaya jangan terlalu panjang, ya. Sedikit tetapi ada poinnya, ya. Jangan banyak tapi kalau ngidul, ya. Kalau ngidul. Sedikit, Nabi juga begitu. Nabi berbicara sedikit, tapi langsung kepada poinnya. Ya. Ada itu hadis itu. Sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik omongan itu adalah yang sedikit tapi bermakna. Dan Nabi juga selalu berbicara berdasarkan para pendengar. Makanya sampai diulang 3 kali itu. Kalau ini orang kira-kira kurang cerdas, diulang 3 kali. Kalau orang ini sahabat utama yang cerdas, seperti Sayyidina Abu Bakar, ya 1 kali cukup. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas Nabi Muhammad SAW, beliau tersenyum kepada kita di alam barzaknya, ya, memandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, ya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya sehingga nanti kita dikenal oleh Nabi di yaumil mahsyar. Kita jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi, ya, tapi ada ilmu, siapapun itu, ya, ilmu yang menyampaikan datang. Majelis ilmu itu penting, itu warisannya Nabi. Nabi tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan harta, Nabi meninggalkan ilmu. Ya. Ambil, ngaku cinta sama Nabi, tapi ada majelis ilmu dan mau datang ini haji. Sebab, masya Allah, saya akui, saya belajar sendiri dulu. Datang majelis ilmu, Ustaz Zain bikin majelis roti, datang, hadir, kalau ada ilmu hadir, ya. Innama bu'ithu mu'alliman, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ini diutus sebagai seorang pengajar, bukan seorang yang berzikir ibadah salat, sebagai seorang pengajar. Nabi membawa ilmu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.